Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Arsinta Putri Destilizani dengan NPM 233500011. Saya Dinda Kamila dengan NPM 233500029. Saya Angela Stevika Sari dengan NPM 233501117. Saya Wahyuni Raudatul Jannah dengan NPM 233500009. Perkembangan kurikulum IPS Sekolah Dasar. Kurikulum 1964. Pendidikan IPS di sekolah dasar disebut pendidikan kemasyarakatan dengan materi ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan. Kurikulum 1968. Nama pengetahuan diganti dengan pendidikan, tapi nama pengajaran IPS tetap pendidikan kemasyarakatan. Mata pelajaran IPS diajarkan dari kelas 1 hingga 6. Kurikulum 1975, unsur kewarganegaraan dipisahkan dari IPS dan menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. PMP diajarkan dari kelas 1, sementara IPS diajarkan mulai kelas 3. Kurikulum 1984, materi IPS disusun terpadu dengan pokok atau subpokok sebagai penyederhanaan dari disiplin ilmu. Sejarah diajarkan secara terpisah. Kurikulum 1986 menambahkan dan melengkapi materi kurikulum 1984. Kurikulum ini menekankan pendekatan keterampilan proses. Kurikulum 1994 hampir sama dengan kurikulum 1986 dengan pendekatan pembelajaran yang lebih menekankan inquiry. Kurikulum 2004, nama IPS berubah menjadi Pengetahuan Sosial atau PS dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum 2006 atau KTSP, model umum yang mencakup standar isi dan standar kompetensi, modifikasi dari model kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013, tematik integratif di mana IPS diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran, memuat kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai fokus pembelajaran. Prinsip perkembangan kurikulum beragam dan terpadu, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya, relevan dengan kebutuhan kehidupan, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, belajar sepanjang hayat, menyeluruh dan berkesinambungan, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Latar belakang IPS di SD. Latar belakang pendidikan IPS di sekolah dasar didasarkan pada prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan nasional di Indonesia. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, membentuk karakter, dan meningkatkan peradaban bangsa. Hal ini sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pengertian ilmu sosial. Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek kehidupan manusia dalam konteks sosialnya. Ini mencakup antara lain hubungan manusia dengan kelompok, norma, peraturan, pemerintah dan kenegaraan, kebudayaan, kesejahteraan, komunikasi, kebijaksanaan sosial, dan banyak aspek lainnya. Perkembangan studi sosial. Dalam pengetahuan sosial, terutama di negara-negara berbahasa Inggris, ada dua istilah yang dikenal, yaitu social science. Social study merujuk pada penelitian dan pemahaman fenomena sosial dalam masyarakat, dianalisis dari berbagai aspek kehidupan sosial dengan tujuan mencari solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Pengertian IPS sebagai bidang studi, IPS memiliki cakupan yang luas yang mencakup gejala-gejala dan masalah dalam kehidupan manusia di masyarakat. Fokus IPS adalah pada realitas kehidupan sosial masyarakat, bukan hanya teori atau konsep ilmiah. Dalam IPS, gejala dan masalah sosial dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan merumuskan solusi yang sesuai. Tujuan pendidikan IPS dasar yang pertama, pengetahuan sosial. Memberikan pengetahuan sosial yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang kedua, identifikasi masalah sosial. Melatih kemampuan anak didik dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi untuk masalah sosial yang timbul dalam masyarakat. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi.
mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta keahlian. Yang keempat, kesadaran dan sikap mental, mencakup kesadaran sikap mental positif dan keterampilan dalam memanfaatkan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, mengembangkan pengetahuan, memberikan kemampuan anak didik untuk terus mengembangkan pengetahuan dan ilmu IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ruang lingkup IPS SD mencakup manusia, tempat, dan lingkungan, waktu keberlanjutan dan perubahan, sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Ini kesimpulannya adalah tujuan pembelajaran IPS membentuk warga negara yang berkemampuan sosial dan bertanggung jawab. Sementara itu, sosial bertujuan menciptakan tenaga ahli di bidang tersebut. Ruang lingkup kurikulum IPS SD mencakup manusia, tempat, lingkungan, waktu, keberlanjutan, perubahan, sistem sosial, budaya, serta perilaku ekonomi dan kesejahteraan.